ada tiga istilah yang diperkenalkan oleh Ibnu Athaillah. Yang pertama adalah ilmu yakin, ilmu yang yakin, ya, atau pengetahuan yang yakin, kemudian ainul yakin, dan yang ketiga adalah hakul yakin. Apa itu ketiga istilah ini dan bagaimana kaitannya dengan perjalanan seorang yang sedang menuju kepada Allah? Jadi tindak tanduk kita, perbuatan kita, bahkan ya perkataan kita ya, karena kita merasa diawasi oleh Allah, maka tentu akan semakin hati-hati gitu ya. Seorang hamba tidak sampai kepada hak tawadu yang benar-benar tawadu illa inda lam ani nuril musyahadati fi qalbi, kecuali ketika ada cemlorote ya, atau ada pancaran ya, nurul musyahadah yang ada di dalam hatinya. Nurul akli adalah ilmu yakin gitu ya. Kemudian kalau nurul ilmi adalah ainul yakin, dan yang ketiga adalah itu nanti akan kita dapatkan dalam penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara dan saudari sekalian, para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hikmah ke-37 yang masih sangat erat terkait dengan hikmah ke-36 yang sudah kita ulas kemarin. Demikian juga dengan hikmah ke-35 di mana kita senantiasa diminta untuk melakukan mawas diri ya, sekaligus juga melakukan seleksi ya ketika bersahabat atau ketika kita menjalani kehidupan begitu yang melibatkan diri di dalam komunitas begitu. Nah, oleh karena itu di dalam hikmah ke-37 ini ada tiga istilah yang nanti bisa kita renungkan bersama, sekaligus bisa kita hubungkan dengan kondisi kita masing-masing ya. Jadi ada tiga istilah yang diperkenalkan oleh Ibnu Athaillah. Yang pertama adalah ilmu yakin, ilmu yang yakin ya, atau pengetahuan yang yakin, kemudian ainul yakin, dan yang ketiga adalah hakul yakin. Apa itu ketiga istilah ini dan bagaimana kaitannya dengan perjalanan seorang yang sedang menuju kepada Allah? Mari kita cermati ya matan sekaligus syarah atau penjelasan dari Asy-Syarqawi. Bismillahirrahmanirrahim. Syu'aul basirati yushhiduka qurbahu minka wa ainul basirati yushhiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wa la wujudaka. Syu'aul basirati anapun utawi cemerlange utawa cemelorote ati ya. Wa yu'abbaru lan den gambaraken atau den istilahaken dah anhu saking syu'aul basirah apa binuril akli ya, dengan kalimat nurul akli atau cahayanya akal, wa bi ilmil yakini lan kelawan ilmu yakin. Jadi syu'aul basirah di sini ya adalah istilah yang mendenotasi ya terhadap nurul yakin atau nurul akli, cahaya akal sekaligus ilmu yakin. Cemerlangnya hati tadi yang atau ilmu yakin tadi iku yushhiduka menampakkan kepada kalian atau menunjukkan kepada kalian ngetokaken ing kaing sira qurbahu ing para ke Gusti Allah mingka saking sira. Jadi ilmu yakin ini ya menunjukkan kepada kita tentang dekatnya Allah kepada kita. Nah, ketika kita dengan ilmu yakin ini kemudian
mendapatkan satu indikator, mendapatkan satu keyakinan bahwa kita tuh dekat dengan Allah, atau dengan kata lain Allah itu dekat dengan kita, maka tentu ada sebuah konsekuensi yang nanti akan kita dalami begitu di dalam penjelasan. Ketika kita misalnya ya, dalam konteks ilmu yakin ini, bahwa kita merasakan Allah itu dekat dengan kita, maka ada dua tahapan yang akan mendapatkan atau akan menjadi benefit dari kita. Pertama, kita merasa senantiasa terawasi oleh Allah. Nah, karena kita terawasi, otomatis kita menjadi sangat berhati-hati di dalam melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun keahlian kita, apapun profesi kita, apapun kemudian pengabdian kita kepada masyarakat. Jadi tindak tanduk kita, perbuatan kita, bahkan ya perkataan kita ya, karena kita merasa diawasi oleh Allah, maka tentu akan semakin hati-hati gitu ya. Dan karena kehati-hatian bahwa kita merasa diawasi oleh Allah ya melalui muraqabah itulah, maka tentu kita akan menjadi merasa malu kalau kita berbuat salah atau kita berbuat yang tidak semestinya. Itu nanti akan kita dapatkan dalam penjelasan. Wa ainul basirati lan anapun utawi kahanane ati, jadi ainul basirah ya, wa yu'abbaru dan kemudian diistilahkan ya binurul ilmi dengan nurul ilmi ya. Kalau yang tadi adalah nurul akli yang pertama, yang kedua nurul ilmi, wa bi ainil yakin dan dengan ainul yakin ya. Jadi ada ilmu yakin, lalu tahapan yang lebih tinggi dari ainul yakin adalah dari ilmu yakin adalah ainul yakin ya. Tahapan yang pertama tadi adalah ilmu yakin, kemudian tahapan di atasnya adalah ainul yakin. Iku yushiduka menunjukkan kepada kalian atau ngetoaken ka ing sira ada maka ing ora nanane nira liwujudihi krana wujude Allah Ta'ala. Jadi dengan ainul yakin ini kita makin melihat diri kita itu non-existence. Nah ini selambat laun memang Ibnu Athaillah menggunakan sebuah peristilahan yang cukup spesifik, dan ini sebetulnya bukan kosakata baru gitu ya. Bukan peristilahan baru, tapi kita di awal di dalam hikmah sebelumnya kita sudah diperkenalkan oleh beliau al-kaunu kulluhu zulmatun. Segala sesuatu yang ada itu pada hakikatnya adalah tidak ada ya. Jadi memang dalam bahasa Ibnu Athaillah yang kemudian saya pernah mengulas di dalam hikmah yang sebelumnya adalah teosofik ya. Bagaimana kemudian sufi ini dibangun di atas fondasi teologi yang sangat kuat, atau dibangun di atas fondasi tauhid yang sangat kokoh. Yang ketiga, wa haqqul basirati lan anu mutawi kenyataane atau hakikate basirah atau hakikate ati begitu ya. Wa yu'abbaru lan den istilahaken anhu saking haqqul basirah binurul haqqi dengan kalimat nurul haq ya. Kalau tadi adalah yang pertama nurul akli ya, yang kedua nurul ilmi, lalu yang ketiga sekarang adalah nurul haqqi. Kalau nurul akli adalah ilmu yakin begitu ya. Kemudian kalau nurul ilmi adalah ainul yakin, dan yang ketiga adalah bihaqqi haqqul yakin. Iku yushiduka ngetokaken ka ing sira wujudahu ya. Jadi haqqul basirah itu memperlihatkan kepada kalian atau memperlihatkan kepada kita wujudahu ing anane Gusti Allah, la ada maka ora anane nira wala wujuda kalan ora wujudira. Jadi ini tingkatan yang paling tinggi, betul-betul bahwa kita adalah non-existent dan kita ini zero gitu ya. Segala sesuatu yang ada di semua ini adalah hanyalah Allah, katakanlah begitu. Jadi penjelasannya, saudara sekalian yang saya hormati, ya kalau kita melihat kepada syarah, saya bacakan dulu. Wal hasilu an-nasalika yahtafu ala qalbihi anwarun ilahiyatun yu'abbaru anha bihadhil ibarati. Wal hasilu ana utawi hasile ya. Maksudnya adalah in conclusion kira-kira begitu. An-nasalika bahwasana orang yang sedang menempuh jalan menuju Allah, orang yang salik atau murid begitu ya, seperti istilah-istilah yang sudah dipergunakan oleh Ibnu Athaillah dalam hikmah-hikmah sebelumnya. Yahtafu ala qalbi anwarul ilahiyatun.
ada di dalam hatinya itu nur-nur ilahiyah yang senantiasa bersuara, yang senantiasa berbunyi, yang senantiasa menuntun, kata lebih itu. Dengan 3 istilah tadi itu. Jadi ada ainul yakin, kemudian atau nurul akli tadi itu. Kemudian tahapan berikutnya adalah ada, mohon maaf tadi, ilmu yakin atau nurul akli tadi itu, ilmu yakin. Kemudian yang kedua adalah nurul ilmi atau ainul yakin, dan kemudian yang ketiga adalah hakul yakin tadi itu. Nah, oleh karena itu para ahli tasawuf begitu ya, para orang-orang yang menekuni dunia tasawuf ini mengatakan, yang kemudian dinukil atau yang kemudian dikutip oleh Asy-Syarqawi sebagai penulis syarah dari Ibnu Athaillah ini, dengan mengatakan waqala ba'dhum wala yablughul abdu haqiqatat tawaddu'i illa inda lam'ani nuril musyahadati fi qalbihi. Wala yablughu lan ora tumeka sapa abdu kawula haqiqatat tawaddu'i ing hakikate tawaddu. Seorang hamba ini tidak sampai kepada hakikat tawaddu, pada hak yang tawaddu yang sebenar-benarnya tawaddu, kata Nabi itu. Seorang hamba tidak sampai kepada hak tawaddu yang benar-benar tawaddu illa inda lam'ani nuril musyahadati fi qalbi, kecuali ketika ada cemlorote ya, atau ada pancaran ya, nurul musyahadah yang ada di dalam hatinya. Lalu bagaimana kemudian konsekuensi dari tadi ketika kita berada dalam posisi ilmu yakin begitu ya, tadi tahapan yang paling awal ya di dalam peristilahan yang dipakai oleh Ibnu Athaillah ini. Di dalam syarah disebutkan sebagai berikut, annalladzi yankashifu binuril awwali qurbullahi minka wa thamratu dzalika wa natijatuhu muraqabatuhu ta'ala wal istihya'u minhu. Nah, di sini. Jadi dengan ilmu yakin ini ya, kita kemudian ya akan merasa dekat dengan Allah, atau kita memiliki keyakinan bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Ilustrasinya, kalau kita dekat dengan orang yang dekat dengan atasan, kata Nabi itu, kalau kita kebetulan sedang bekerja atau berada dalam satu kantor, dalam satu organisasi, ya, kita punya pimpinan, kita punya atasan misalnya. Ketika kita berada di dekat atasan atau dekat pimpinan, maka tentu konsekuensinya adalah kita akan jauh lebih berhati-hati di dalam bekerja. Keyakinan yang tertancap di dalam batin kita, di dalam hati kita, bahwa kita dekat dengan Allah, atau Allah itu dekat dengan kita, maka otomatis di situ akan muncul 2 sikap sekaligus. Yang pertama adalah muraqabah, yakni di mana kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Karena terawasi, karena diawasi, maka tentu kita menjelma menjadi orang yang tidak gegabah. Kita senantiasa hati-hati, kita senantiasa kemudian mampu memilah dengan sangat baik. Dalam tindak tanduk kita, dalam sikap kita, dalam perkataan kita, dalam aktivitas kita keseharian. Ya. Karena tadi terawasi, gitu ya, maka tentu kita menjadi berpikir mungkin 10 kali atau 100 kali ketika kita hendak melakukan kesalahan. Karena tadi kita diawasi. Dan pada saat yang bersamaan kita akan merasa malu kalau kita melakukan kekeliruan atau kita melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan ya menurut ajaran agama yang kita anut ini. Jadi di sini begitu ya. Wa thamratu dzalika wa natijatuhu muraqabatuhu ta'ala. Jadi kita tadi merasa diawasi oleh Allah ya, sehingga kemudian karena merasa diawasi kita akan semakin hati-hati. Yang kedua ya, wal istihya'u minhu, sekaligus itu juga merasa malu kalau kita berbuat salah. Ini dengan kita memiliki ilmu yakin tadi itu. Walladzi yankashifu bitsani ya. Sedangkan orang-orang yang kemudian sampai kepada tahapan yang kedua, yakni terbuka ya dengan tahapan yang sampai kepada tahapan yang kedua, yakni ainul yakin. Kalau tadi baru ilmu yakin gitu ya. Kalau sudah sampai kepada tahapan berikutnya, yakni ainul yakin, maka kita memiliki adamiyatu kulli mawjudin fi wujudil haqqi ta'ala. Maka kita di situ akan menempatkan diri sebagai non-existent.
Kita akan menempatkan diri sebagai orang yang sama sekali tidak punya apa-apa, tidak berdaya apa-apa, dan tidak memiliki kuasa apapun. Karena sejatinya yang membuat kita mampu, yang membuat kita bisa, yang membuat kita berprestasi, yang membuat kita baik, yang membuat kita kemudian menjadi orang yang mulia adalah semata-mata karena Allah. Di sini sampai kepada tahapan yang kedua ini, saudara sekalian yang saya hormati, kita akan betul-betul mampu menjadi orang yang bisa memanage diri dengan sangat baik. Oleh karena itu, sekali lagi, hikmah ke-37 ini ya sejatinya adalah sedang menuntun kita ya dari tahapan-tahapan yang sudah kita lewati pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang terakhir kemarin ya sampai diilustrasikan kalau kita bersahabat dengan orang yang masih ya terperdaya oleh nafsu, maka kita dikhawatirkan juga akan menjadi orang yang kemudian gampang terhadap keinginan nafsu begitu. Sehingga kita betul-betul disarankan untuk juga bersahabat dengan orang-orang yang mampu mengendalikan atau memanage hawa nafsunya. Wali antas haba jahilan la yardo an nafsi khairun ya min antas haba aliman yardo an nafsi di hikmah ke-36 kemarin. Lalu bagaimana dengan yang hakul yakin begitu ya? Di sini tentu sangat lebih sophisticated begitu ya. Wallawi yankashifu bisalisi ya. Sedangkan orang yang kemudian terbuka ya sampai kepada tahapan yang ketiga, ya di tahapan hakul yakin ya. Ini makin sophisticated ya. Makin merasa bahwa dirinya itu betul-betul fana gitu ya. Betul-betul sama sekali tidak ada siapa-siapa. Artinya betul-betul sudah menyatu begitu ya dengan zat yang maha atau yang adi kodrati. Jadi semua kemampuan yang ada di dalam dirinya, semua kelebihan yang melekat pada dirinya, semua kebaikan yang ada di dalam dirinya, ini semata-mata karena anugerah Allah, semata-mata karena limpahan rahmat dari Allah, semata-mata karena Allah membuat kita mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian yang saya hormati, kalimat dari Ibnu Athaillah, syu'aul basirah yushiduka qurbahu minka. Yani dengan ilmu yakin ya, kita berada pada posisi untuk bisa melakukan muraqabah ya, atau tadi merasa bahwa kita ini dekat dengan Allah atau Allah dekat dengan kita. Karena kita dekat dengan Allah atau karena Allah dekat dengan kita, maka kita betul-betul mampu untuk meneliti ya, sekaligus menginventarisir, sekaligus juga memilah dan memilih ya langkah kita, tindak tanduk kita, perkataan dan perbuatan kita agar kemudian tidak melanggar atau tidak melawan begitu ya hukum-hukum Allah, ataupun juga tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama kita tadi. Karena kita senantiasa terawasi. Sekaligus juga kita merasa malu. Dengan kita malu untuk berbuat salah, maka insya Allah lambat laun kita akan mampu menjadi orang yang tadi melihat bahwa apapun kita, siapapun kita, bagaimanapun prestasi yang kita miliki sejatinya adalah semata-mata anugerah dari Allah, ridho Allah, dan kepasrahan yang ada dalam kita itu makin lama makin total, sekaligus juga ketawakalan kita kepada Allah juga makin sempurna. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari hikmah ke-37 ini yang sejatinya adalah mengajarkan kepada kita dengan rangkaian hikmah ke-36 sekaligus 35 yang sudah kita ulas yang lalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.